Sambil keyboard terus main aja. Kejadian 2 ayat 7. Multimedia bisa bantu saya? Kejadian 2 ayat yang ke-7. Dikatakan seperti ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari apa? Dari debu tanah dan mengembuskan apa? Nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kalau jadinya hidup berarti sebelumnya apa? Mati dong. Benar nggak? Kalau jadinya hidup berarti sebelumnya mati. Manusia dari mati bisa menjadi hidup itu karena dihembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia. Saya suatu kali ketika merenungkan ayat ini, saya mikir kata nafas itu mikirnya oksigen, bener gak? Kalau orang gak punya nafas, dia gak bisa hidup dong, dia mati. Saya mikir itu awalnya oksigen. Tapi ternyata kata nafas hidup di sana, di dalam bahasa aslinya itu dipakai dengan kata ruah. Semua katakan ruah. Arti kata ruah itu bukan oksigen. Arti kata ruah itu ternyata adalah roh Allah. Dengan kata lain, manusia itu baru bisa menjadi makhluk yang hidup kalau ada roh Allah itu tinggal dalam hidupnya. Tangkap ini. Desainnya dari sononya memang gitu. Makanya gak kaget. Ada orang yang casingnya kelihatannya hidup, bisa cantik, bisa ganteng, tubuhnya atletis, tapi dalamnya bisa kosong. Ada orang yang kelihatannya pencapaiannya begitu luar biasa, tetapi pengennya bunuh diri terus. Ternyata yang bisa membuat manusia tetap hidup dan punya pengharapan yang hidup, punya sukacita yang hidup, itu bukan uang, bukan tahta, bukan jabatan. Firman Tuhan ngomong dengan jelas. Yang bisa membuat kita hidup adalah ketika ada roh Tuhan itu tinggal dalam hidup manusia. Ini diperkuat di dalam Yohanes 6 ayat 63. Kalau tadi perjanjian lama kita loncat ke perjanjian baru. Yohanes 6 ayat 63. Dikatakan apa? Baca bareng-bareng. Rohlah yang memberi apa? Hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Roh Tuhan itulah yang memberi kehidupan. Kisah Para Rasul 17 ayat 28 meneguhkan ini. Dikatakan, Kisah Para Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia, kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan, kita baru bisa menjadi hidup, kita bisa bergerak, gak menyerah artinya. Kita bisa terus aktif, kita bisa terus eksis. Seperti yang dikatakan oleh apa di situ lanjutkan, pujaga-pujagamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Roh Tuhan itulah yang membuat kita tetap bisa hidup, tetap bisa eksis, tetap bisa jadi dampak, tetap memberi pengaruh, asin kita masih bisa terasa, terang kita masih bersinar. Itu karena apa? Karena ada roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan kata lain gini, manusia itu diciptakan gak bisa jauh dari Tuhan. Sekarang nangkep ya. Sadar gak ketika engkau hubunganmu sama Tuhan jauh, sukacitamu dan damai sejahtera mulai hilang. Pelan, itu mulai hilang satu persatu. Kreativitas mulai hilang. Tapi begitu engkau nempel sama Tuhan, seringkali saya kasih perumpamaan ini. Itu seperti lampu ketika nempel sama sumber listriknya. Lampunya nyala lagi. Kalau kepengen sukacitamu kembali hidup.
Kalau pengen damai sejahteramu tetap hidup. Kalau kepengen pengharapanmu tetap hidup. Hikmatmu tetap hidup. Kebijaksanaanmu tetap ada. Kuncinya cuma satu. Dekat dengan Tuhan. Amos 5 ayat 6. Amos 5 ayat 6. Dikatakan seperti ini. Amos 5 ayat 6. Kita baca cuma bagian yang A aja. Oke? Siap? 3, 2, 1. Carilah Tuhan, maka kamu akan, sekali lagi, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Sekarang ganti kata kamu dengan saya. Siap? 3, 2, 1. Carilah Tuhan, maka saya akan hidup. Siapa rindu tetap punya pengharapan yang hidup? Siapa rindu untuk punya sukacitanya selalu hidup? Bisa jadi masalah belum kelar, tetapi gak apa-apa. Masalah belum berlalu gak apa-apa. Selama pengharapan dan sukacitamu tetap ada, engkau akan bisa melewati masalah dengan kemenangan. Siapa mau dekat sama Tuhan dengan lebih lagi? Simple kok. Tuhan itu pribadi yang sederhana. Dengan cara apa? Buka hati aja. Yang kedua, carilah dengan sengaja. Orang kalau mau dekat sama seseorang, saya kalau mau dekat sama Pastor Andrew, saya harus sering cari dia setiap hari, bener gak? Orang kalau namanya PDKT itu harus ada tindakannya, betul gak? Noni ini bener gak? Kalau kamu ada pria yang deketin kamu, mau PDKT tetapi dia gak pernah lakuin apa-apa, kira-kira respon kamu gimana? Niat apa enggak sih? Bener gak? Tuhan juga sama, dia pribadi yang dekat dan dia rindu untuk didekati sama kita semua. Kita mengatakan mendekatlah kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Hari ini bangun pagi cari Tuhan. Mulai hari ini bangun pagi ambil waktu nyembah Tuhan. Saya punya satu quote yang sederhana. Kalau Tuhan jadi prioritas, maka hidup jadi berkualitas. Amin. Sekali lagi, kalau Tuhan jadi prioritas, maka hidup jadi apa? Berkualitas. Suatu kali saya ngelihat istri saya bikin kue. Istri saya seorang baker. Saya tanya sama dia, sayang mau tanya satu hal. Itu kalau kamu bikin kue, urutannya dibolak-balik. Harusnya telur masuk urutan pertama, kamu ganti jadi urutan ketiga. Itu namanya terigu, harusnya urutan terakhir tapi kamu ganti jadi urutan kedua. Bolak-balik aja urutannya. Kira-kira kuenya bakal jadi apa? Yang gak bisa jadi, yang itu jadinya bantat, gak enak nanti. Oh gitu ya. Tiba-tiba saya ngerti satu prinsip dalam kehidupan. Bener, manusia kalau kebolak-balik prioritas hidupnya, makanya hidupnya bantat, gak kemana-mana. Gitu terus dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Bukan yang baik, ya gitu terus, gak kemana-mana. Sedangkan firman Tuhan mengatakan, engkau dibawa untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Tetap naik dan tidak turun. Itu harusnya terjadi dalam kehidupan setiap kita, amin. Kalau Tuhan jadi prioritas, hidup jadi berkualitas. Bagaimana bisa dekat sama Tuhan? Kalau tadi yang pertama buka hatimu, kedua carilah dengan sengaja, amin. Yang ketiga, sering-sering nanya sama Tuhan. Saya setiap hari selalu ngomong kayak gini sama Tuhan. Tuhan, aku harus ngelakuin apa? Aku sering kali sok tahu, tetapi kan Tuhan maha tahu. Aku minta biar kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Karena kehendakmu selalu lebih keren daripada kehendakku. Rancanganku selalu lebih terbatas daripada rancanganmu. Rancanganmu lebih keren deh Tuhan. Karena itu, yes, aku minta sesuatu. Doa minta itu gak salah Bapak, Ibu dan teman-teman semua. Tetapi yang benar adalah ketika kau meminta, tutuplah dengan satu kalimat ini. Biar kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Kalau hari ini kau sedang berdoa buat pasangan hidup. Kalau hari ini kau sedang berdoa buat anakmu. Kalau hari ini kau sedang berdoa buat kesembuhan. Kalau hari ini kau sedang berdoa buat pekerjaan. Kalau hari ini kau sedang ada di persimpangan jalan dan kau sedang mau memutuskan sesuatu. Doanya simpel.
Apapun yang kau doakan, minta boleh. Tuhan, aku minta pasangan hidupnya seperti ini. Tuhan, aku minta pekerjaan yang kayak gini. Tuhan, kalau boleh pintu itu yang Tuhan kasih buat aku. Tuhan, kalau boleh ini dan itu dan segala macam. Tetapi tutuplah dengan satu kalimat ini. Biar kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak-Ku. Itu baru doa yang sempurna. Maka saya setiap pagi selalu ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku tahu lah Tuhan, aku punya planning. Tapi aku tahu rencana Tuhan itu selalu lebih keren. Aku minta Tuhan, tapi kehendak-Mu yang jadi. Saya percaya kalau kita sering nanya sama seseorang, kita jadi lebih mudah dekat sama orang itu. Dan ketika Tuhan berbicara, kerjakanlah yang Tuhan suruh. Tuhan tuh pasti berbicara buat setiap kita. Amin. Karena apa? Dia adalah jalan. Pasti dia akan tunjukkan jalannya. Benar gak? Dia itu jalan, dia pasti akan tunjukkan jalannya bagi kita. Dia memanggil dirinya itu Bapa yang kekal. Artinya apa? Namanya Bapa aja. Dia pengen tunjukkan jalan buat setiap anak-anak. Dia gak kepengen anak-anaknya itu nyasar. Saya kalau lihat anak saya udah salah gitu. Salah jalan gitu, misalnya harusnya kemana, tiba-tiba kemana. Saya pasti akan ngomong, nak itu caranya gak gitu, itu gak kesana, cara mainnya gak gitu nak. Caranya itu kayak gini. Benar gak? Demikian juga dengan Bapak di surga. Ketika kau nanya, Tuhan pasti akan berbicara buat Anda dan tunjukkan jalan yang Tuhan mau. Yang terbaik buat hidupmu. Yang terakhir, bagaimana bisa tetap dekat dengan Tuhan? Simple, yang terakhir gini, jalan bareng aja dengan Tuhan setiap hari. Di masa suka, di masa duka. Di masa kesesakan, di masa kemenangan. Tetap pegang tangan Tuhan. Ada lagu yang udah lama banget, lagunya kayak gini. Kalau Anda tahu lagu ini artinya Anda lahir zaman Majapahit, oke? Jalan serta Yesus, jalan sertanya kapan? Setiap hari apa seminggu sekali? Setiap? Kalau jalan dengan Yesus setiap hari artinya apa? Tiap hari ngomong kayak gini, pegang tanganku, tuntun aku mau ikut Tuhan. Not my will be done, but your will be done. Kehendak-Mu yang jadi dalam hidupku Tuhan. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ini kayak anak-anak sekolah minggu nih. Here we go. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya kapan? Asik. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Serta Yesus selamanya. Amin. Masalah apapun jangan tinggalkan Tuhan. Justru di dalam tekanan semakin peluk erat hadirat Tuhan. Di dalam kemenangan nempel terus sama Tuhan. Banyak orang seringkali kalau lagi susah dekatnya sama Tuhan. Begitu udah senang Tuhan dilupakan. Orang yang mau dekat sama Tuhan di dalam segala keadaan selalu melekat sama Tuhan. Alkitab mengatakan kalau tanaman ditanam di tepi aliran air, apapun musimnya dia tetap akan selalu berbuah. Nempel aja sama Tuhan setiap hari. Amin. Siapa yang mau buka hati lebar-lebar untuk Tuhan bekerja di dalam kehidupannya? Mau? Amin. Kita mau nyanyi satu lagu dan lagu ini luar biasa banget. Lagu ini memberkati saya sekali. Lagu ini berkata bahwa Roh Kudus sahabat terbaikku. Siapa mau menjadikan Roh Kudus sebagai sahabat terbaikmu? Katakan saya mau. Katakan saya mau. Roh Kudus, Engkaulah sahabat terbaikku. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih,
sejahtera, damai, sejahtera. Katakan, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekang suci di dagingku terus pimpin aku. Bagian chorusnya berkata seperti ini. Yang bisa nyanyi bareng-bareng, sing it out. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Sing, my best friend. Oh, my best friend. Kami mau lebih dekat lagi dengan Engkau, Roh Kudus. Holy Spirit. Katakan, Holy Spirit. Holy Spirit, my best friend. Mari kita bangkit bersama-sama. Bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera. Katakan, panjang sabar, panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di dagingku. Katakan, terus pimpin aku. Oh, oh, sing, oh, my best friend. Amen. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, say my best friend. Lebih lagi, oh my best friend, panggil dia, my best friend. Kami panggil namamu, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Sekali lagi, panggil dia, katakan, oh my best, Holy Spirit. Kami panggil namamu, Holy Spirit, my. Sekali lagi, kami bersama-sama memanggil namamu, my best, Holy Spirit. Engkau menyertai kami selama-lamanya, Roh Kudus. My best.
Semua angkat tangan tinggi-tinggi. Sambil pejamkan mata, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami buka hati kami lebar-lebar buat Roh Kudus. Jadilah sahabat sejati kami. Firman-Mu mengatakan bahwa Roh Kudus itu menyertai kami selama-lamanya. Kami gak perlu takut karena kami selalu punya sahabat. Kami gak perlu takut karena kami selalu punya penghibur. Kami gak perlu takut dalam hidup ini karena kami punya penolong dalam hidup ini. Kami gak perlu takut akan hari esok karena kami punya penuntun di dalam kebenaran. Kami gak perlu takut akan hari esok karena kami bisa dikasih tahu hal-hal yang akan datang sama Roh Kudus. Kami gak perlu takut akan hari esok. Di dalam segala kelemahan kami, Roh Kudus menguduskan kami, menyucikan kami. Kau sahabat yang terbaik dalam segala keadaan. Tuhan jamah setiap hati. Biar hari ini kami kembali berkata, kami mau dekat sama Engkau Roh Kudus, melebihi kami dekat dengan apapun juga. Roh Kudus, penuhi dan kuasai hati kami. Kuasai hati kami. Seperti firman-Mu berkata, jadikan kami sebagai tawanan Roh-Mu. Apa yang Engkau mau, kami berkata ya. Apa yang Engkau suruh, kami selalu berkata ya. Come on, sing my best friend. My best friend. Dengan lembut katakan, Holy Spirit. Holy Spirit, my best friend. Katakan my best friend. Panggil dia, my best friend. Holy Spirit, Spirit, yes. Amen. Mengalir, mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Amin, amin. Lebih tinggi lagi, come on. Terima kuasa malam hari ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan senang bersamamu.